Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat diagram dahan daun atau stem and leaf. Oke, sebelum kita belajar cara membuat diagram dahan daun, ada baiknya kita memahami apa saja sih manfaat dari diagram dahan daun itu sendiri. Yang pertama, dengan diagram dahan daun kita bisa melihat distribusi dari data. Lalu kita juga bisa melihat ukuran penyebaran dan ukuran pemusatan data. Selain itu, kita bisa mendeteksi atau melihat adanya outlier atau pencilan pada data tersebut atau tidak. Dan yang terakhir, kita juga bisa mendeteksi adanya bimodus atau tidak. Oke, sebagai contoh pada diagram ini ya, di sini kita bisa lihat sebaran datanya ya, seperti ini kan. Nah, berarti di sini adalah pemusatan datanya kira-kira di daerah sini. Nah, tidak ada bimodus, artinya puncaknya tuh kan cuma ada satu ya di sini ya. Lalu tidak ada data yang merupakan indikasi data pencilan atau outlier karena semua datanya berkumpul, tidak ada yang posisinya jauh dari kumpulan data yang lainnya. Oke, sebagai ilustrasi ya, di sini ada output Minitab mengenai diagram dahan daun ya. Oke, untuk data pada kotak sebelah ini ya, ini data terkecilnya adalah 25 ya, data terbesarnya adalah 93. Ya, output Stem and Leaf pada Minitab ya, pertama dia mengeluarkan informasi mengenai jumlah data. Ada 20 data, lalu leaf unit. Leaf unit ini adalah satuan dari daun atau leaf-nya. Jadi kalau di sini tertulisnya 5 berarti memang nilainya 5. Kalau leaf unitnya 10 ya, di sini tertulis 5 artinya data tersebut bernilai 50. Nah, ini adalah bagian daun, ini adalah bagian dahan ya. Nah, perhatikan di kolom yang paling kiri ini adalah frekuensi kumulatif yang merupakan output dari Minitab. Kalau kalian membuat diagram dahan daun secara manual, yang bagian ini nih, ini tidak perlu dituliskan, cukup leaf unit, bagian dahan sama bagian daunnya saja. Ya, tapi di sini saya mau mengajarkan bagaimana cara membacanya ya. Ini namanya frekuensi kumulatif ya. Artinya kita lihat di baris pertama ini hanya ada satu data 25, makanya di sini tertulis 1. Di baris kedua ini ada 3 data 35, 37 dan 39. Nah, ditambah dengan jumlah data di baris sebelumnya. Itu 1, makanya di sini hasilnya 4. Nah, untuk baris ketiga kan ada 3 nih, 41, 43 sama 48 ya. Ini kita tambah dengan frekuensi kumulatif data di baris sebelumnya yaitu 4 ya. Sehingga ini hasilnya 7. Nah, untuk baris keempat ini kenapa sedikit berbeda? Ada lambang kurungnya, artinya di data ini ada nilai median ya. Nah, makanya kalau ada nilai mediannya, dia hanya menuliskan jumlah data di baris ini saja. Ini kan ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Berarti di sini tuliskan 4. Nah, lalu setelah baris yang memiliki median, sebenarnya kita sama menghitung frekuensi kumulatif, tapi kita mulainya tidak dari atas ya, tapi dari bawah. Kayak di sini, baris terakhir 93 ya, ada satu data. Baris kedua ini kedua dari bawah ada 2 data, ditambah yang sebelumnya 1 ya. 1 jadi 3 ya totalnya. Lalu di baris ketiga dari bawah ini adalah 2 data ya, ditambah frekuensi kumulatif sebelumnya 3, makanya di sini 5. Begitu juga untuk yang 9 ya. Seperti itu cara membacanya. Tapi sekali lagi kalau kalian membuat diagram dahan daun manual, bagian frekuensi kumulatif ini tidak perlu kalian cantumkan ya. Oke, pertama-tama cara membuat diagram dahan daun ya. Setelah kita menentukan leaf unitnya ada berapa, kita pisahkan bagian dahan dan daun. Ya, misalnya kalau contoh yang ini dahannya itu yang puluhan ya, daunnya ini satuan. Berarti yang nilai puluhan kan mulai dari 20 sampai dengan 90 ya. 93. Nah, ini makanya kita tuliskan 2 sampai dengan 9. Nah, nanti kalau misalkan ada nilai puluhan yang tidak ada di sini, ini tetap harus dituliskan ya, tidak boleh dilangkah. Misalnya nggak ada data 50-an nih, kalian nggak boleh nulis 2, 3, 4,
6, 7, ini nggak boleh. Tetap 5-nya tuh harus dituliskan, karena terkait dengan manfaat atau fungsi diagram dahan daun tadi, kita mau melihat sebaran sama melihat ada tidaknya pencilan. Kalau di langkah, nanti kita tidak bisa mendapatkan informasi tersebut. Nah, selanjutnya bagian dahan ini kan tadi sudah kita urutkan dari yang terkecil sampai dengan terbesar ya. Oke, lalu kita plot daun sesuai dengan dahan yang tersedia. Nah, sebagai langkah awal supaya kalian mudah membuatnya, kalian plot daunnya sesuai urutan data aja. Bisa kalian misalnya dari atas ke bawah atau misalnya dari kiri ke kanan gitu ya. Supaya lebih mudah. Nanti kalau sudah selesai baru kita urutkan daunnya sesuai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, tadi kita dapatkan dahannya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nah, sekarang kita misalkan mau dari atas ke bawah ya. Berarti kita tuliskan 25, lalu selanjutnya 65, 82, 37, 54, 41, 48, 76, 54, sama 39. Nah, lakukan juga hal yang sama untuk kolom yang di sebelahnya. Sehingga nanti diperoleh hasilnya seperti ini. Oke, perhatikan ini karena kita membuatnya sesuai dengan urutan data di tabel, maka ini masih ada yang belum terurut dari terkecil sampai terbesar nih, masih belum berurutan. Nah, selanjutnya, langkah selanjutnya, yang belum berurutan ini kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya, ini kan dari 795 kita urutkan jadi 579. 183 jadi 138. Begitu juga untuk yang lainnya ya. Nah, diagram dahan daun yang terakhir yang kita tuliskan adalah yang ini. Leaf unitnya 1. Dan diagram daunnya seperti ini ya. Oke, dalam membuat diagram dahan daun supaya kita bisa mendapatkan informasi mengenai sebaran data, mengenai ukuran pemusatan atau ukuran penyebaran, ada aturan yang harus kita ikuti. Nah, di sini ada aturan mengenai banyaknya dahan optimal. Dahan yang optimal yang digunakan itu kurang lebih sebanyak 12 dahan ya. Nanti kalau misalkan dahan yang diperoleh itu terlalu sedikit, kita bisa melakukan penggandaan. Yang pertama di sini ada aturan penggandaan 2, aturan ganda 2 ya. Berarti nanti dahan 1 kita lambangkan titik, ini digunakan untuk digit yang 0 sampai dengan 4. Sedangkan dahan 2 ini biasanya dilambangkan dengan bintang, digunakan untuk digit 5 sampai dengan 9. Contohnya seperti apa? Berikut contohnya, ini adalah datanya ya. Paling kecil kan ini 8 ya. Paling besar ini 53 ya. Oke, berarti kalau saya gunakan leaf unitnya ini 1, berarti yang satuan akan jadi di daun. Dahan adalah yang puluhan. Paling kecil kan 8. 8 itu puluhannya nggak ada ya, berarti 0 sampai dengan 5 kan. Nah, ini semuanya hanya ada 6 dahan. Padahal tadi dahan optimalnya itu 12 ya. Berarti ini kita gandakan 2. Nah, kalau digandakan 2 ini akan menjadi 12 dahan. Oke, caranya seperti apa? Nanti di bagian 0, 1, 2 ini kita bisa kasih lambang titik sama bintang ya. Atau kalau output Minitab, nah dia akan menuliskan angkanya ini sebanyak 2 kali. Seperti ini, satunya 2 kali, 2-nya 2 kali. Kalau misalnya kita manual, kita bisa tuliskan 0 titik bintang, 1 titik bintang, 2 titik bintang. Nah, nanti kita masukinnya gimana? Kalau di sini 9, kita mulai dari atas ya. 9 kan berarti di dahan 0. Karena digitnya antara 5 sampai 9, berarti kita tulis di bagian bintang ini 9. Lalu 16 di sini. Lalu 38 di sini.
sini ya. Lalu 15 di sini juga karena ini digitnya 5 sampai 9 kan di bintang. Lalu 24 di titik gitu dan seterusnya. Nah, ini kalau semua sudah, ini juga ada 4 sama 5 ya. Nanti akan menjadi seperti ini yang di bawah. Nah, terus mungkin kalian bertanya, kok ini yang nolnya cuma 1, Bu? Ya, sebenarnya ini nolnya 2. Ini adalah untuk yang digit 0 sampai 4 ya. Tapi karena di datanya nggak ada 0 sampai 4, ini tidak dituliskan. Emang boleh, Bu? Boleh kalau ada di ujung paling bawah atau ujung paling atas. Itu boleh tidak dituliskan. Tapi kalau ada di tengah-tengah seperti ini, itu harus dituliskan ya, tidak boleh dilangkah supaya kita bisa tahu sebaran data, supaya bisa tahu ada outlier atau tidak ya. Sekali lagi yang boleh dihilangkan penulisannya hanya yang di ujung atas dan ujung bawah saja. Selanjutnya adalah ganda 5 atau quintuple stem. Ya, di sini untuk ganda 5 ini ya, titik untuk 01, T untuk 2, 3 ya. Ini F untuk 4 sama 5. Ini untuk 6 sama 7. Nah, dan bintang ini untuk 8 sama 9. Oke, jadi tinggal kalian sesuaikan saja. Kayak gini ya. Nah, ini tuh paling kecil 3 ya. Paling besar 27. Berarti kalau saya mau gunakan leaf unitnya 1 atau yang satuan ada di daun ya, berarti ini kita mulai dari 0, 1, 2. Ini kan hanya ada 3 dahan. Terlalu sedikit. Kalau kita gunakan ganda 2, ini cuma dapat 6 dahan. Sedangkan kalau kita gunakan ganda 5, ini kita dapat 15 dahan. Tadi kan kita disuruh cari dahannya plus minus 12, artinya yang paling dekat dengan 12 antara 6 sama 15 itu adalah 15. Berarti ini kita pilihkan dengan ganda 5. Nah, caranya sama dengan tadi ya. Jadi misalnya kalau misalnya kita di sini punya 0, kita kasih titik T, F, S, bintang. Lalu 1 titik T, F, S, bintang. Lalu 2 juga titik T, F, S, bintang. Nah, sekarang kita tinggal masukkan. Yang pertama 3. 3 itu kan di T ya, berarti di sini 3. Lalu 11 di sini. 27 di sini. 14 di bagian 1F. 9 di bagian sini gitu dan seterusnya ya, kalian bisa lanjutkan dan ini adalah hasilnya ya. Ya, sama seperti tadi di 0 yang bagian titik atau yang digit 0 sampai 1 ini kan datanya nggak ada ya, ini nggak dituliskan, ini nggak apa-apa. Dan yang di 20-an juga yang di bintang yang 8 sampai 9 ini nggak ada, nggak dituliskan, nggak apa-apa. Tapi ya perhatikan nih yang 20-an yang titik sama T dan F itu datanya juga nggak ada tapi tetap dituliskan karena dia ada di tengah-tengah, nggak di ujung ya. Jadi ini tetap kalian tuliskan. Nah, ini perbedaan kalau kita membuat dengan manual ya dan Minitab. Ya, kalau manual kita tadi pakai titik TFS bintang, kalau di Minitab dia menuliskan saja angkanya ini sebanyak 5 kali ya. Tapi bentuknya ini sama saja. Oke, ilustrasi berikutnya ada 28 orang menderita hiperkolesterolemia ya. Nah, ini datanya diukur dari terkecilnya didapat 82, terbesarnya ini 364 ya. Nah, kita buat diagram dahan daunnya. Yang pertama kita tentukan leaf unit. Paling gampang kan tadi kita tentukan leaf unitnya 1 ya. Nah, kalau misalnya kita tentukan leaf unitnya 1, berarti tadi kan dari 82 sampai 364. Artinya yang ini akan menjadi daun. Berarti yang puluhan yang akan menjadi dahan ya. Nah, artinya di sini kita harus menuliskan dari 80, 90, 100 sampai dengan 36. Ingat ya,
ini nggak boleh ada yang dilengkah, mau datanya ada atau nggak ada, ini nggak boleh ada yang dilengkah. Tapi ini kan terlalu banyak ya, nggak mungkin kita membuat seperti ini, karena kita tahu dahan optimalnya itu plus minus 12. Nah, berarti di sini kita naikkan leaf unit, misalkan kita naikkan leaf unitnya jadi 10. Artinya yang ini yang akan menjadi daunnya, ya berarti yang dahannya adalah yang ratusan. Berarti mulai dari 0, karena 80 nggak ada yang nilai ratusannya, 1, 2, 3. Sampai 300 ya. Oke, ternyata ini terlalu sedikit, hanya ada 4 dahan ya. Kalau terlalu sedikit, tadi kita gunakan penggandaan. Mana yang kita gunakan? Kalau ganda 2, berarti 4 dahan. Kita kalikan 2, ini hanya akan jadi 8 dahan. Atau kita gunakan ganda 5. Kalau ganda 5 berarti 4 dahan kita kalikan dengan 5, akan jadi 20 dahan. Nah, dari kedua ini, mana yang lebih dekat dengan 12? Pastinya yang 8 kan, yang lebih dekat dari 12. Makanya yang kita gunakan nanti adalah ganda 2. Sehingga nanti 0, ini kita gandakan, kasih titik untuk yang 0 sampai 4, bintang untuk yang 5 sampai 9 ya. Nah, ini kita buat seperti ini. Oke, kita lihat hasilnya. Ya, ini adalah stem and leaf-nya ya. Ya, jadi dari stem and leaf ini kita bisa lihat nih ada satu baris yang tidak ada datanya. Jadi kemungkinan ya ini merupakan data pencilan. Selanjutnya ilustrasi yang kedua. Nah, ini saya punya datanya dalam bentuk koma. Gimana cara kita membuat diagram dahan daunnya? Sebenarnya sama saja ya. Kalau misalnya datanya dalam bentuk koma, kita ambil leaf unitnya pokoknya yang terkecil aja. Kalau yang misalnya tinggi pohon ya, leaf unit yang terkecil kan 0,1. Berarti nanti yang akan menjadi dahannya yang satuan. Mulai dari 2, 3, 4, 5. Nah, karena ini ada 4, kurang banyak ya, kita gandakan. Gandakan 2 atau gandakan 5, kita cari yang lebih dekat dengan 12. Ya. Kalau gandakan 2 jadi 8, gandakan 5 jadi 20. Berarti kita pilih gandakan 2. Nah, ini ya. Nanti stem and leaf-nya akan jadi seperti ini. Oke, selanjutnya kalau misalnya diameter pohon. Gimana nih diameter pohon? Sama leaf unitnya. Kalian pilih aja yang paling kecil dulu ya. Di sini paling kecil 0,01. Berarti nanti yang akan jadi dahan itu yang 0,1, 0,2 sampai 0,9 ya. Tapi kita nulisnya jangan 0, tetap aja 1, 2, 3 sampai paling besar 4 ya. Nah, ini juga sama karena hanya ada 4 dahan, kita gandakan ya, sama dengan di atas ya, berarti kita gandakan 2. Dan ini adalah hasilnya. Baik, mudah-mudahan materi mengenai stem and leaf tadi bisa kalian pahami. Silakan berlatih dengan data yang lebih bervariasi lagi. Dan sampai bertemu di video lainnya. Terima kasih.